Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliyun karramahullahu wajhah. Innamad dunya sittatu asya'a mat'umun wa mashrubun wa malbusun wa markubun wa mankuhun wa mashmumun. Telah berkata Sayyidina Ali karramahullahu wajhah, innamad dunya sittatu asya'a, sesungguhnya dunia itu ada 6 perkara. Kata Sayyidina Ali, dunia itu isinya 6. Di dunia isinya 6 itu mat'umun, yang pertama makanan, masyrubun minuman, makan minum, malbusun pakaian, markubun kendaraan, mankuhun wanita yang dinikah, dan yang keenam masy'umun yang dicium. Dan 6 itu isinya dunia: makan, minum, pakaian, kendaraan, orang yang dinikah, dan sesuatu yang dicium. Isinya itu dunia itu. Nah, kemudian fa asyraful mat'umati al-asal. Adapun makanan yang paling bagus atau yang paling mulia itu adalah madu. Nah, madu itu apa? Madu itu adalah menurut Sayyidina Ali mazaqatu dzubabin. Madu itu tainya lalat. Mazaqatu dzubabin, jadi kotorannya lalat. Gambarannya seperti itu menurut Sayyidina Ali. Kemudian wa asyraful masyrubati al-ma'u. Minuman yang paling mulia, yang paling bagus itu air. Tapi wa yastawi fihi al-baru wal fajir. Nah, air itu walaupun paling bagus, itu sama saja nanti bisa dikonsumsi oleh orang yang baik dan juga orang ahli maksiat. Ya, walaupun paling bagus minuman adalah air, katakan air putih kalau ya, kesehatan, tapi tetap sama ya, orang baik dan orang ahli maksiat fajir sama-sama mengkonsumsi air itu. Artinya nasibnya sama, walaupun paling bagus. Air itu bisa dikonsumsi orang yang ahli maksiat, juga bisa dikonsumsi oleh orang yang baik. Wa asyraful malbusati al-harir. Wa asyraful malbusati, adapun pakaian yang paling bagus adalah sutra. Nah, sutra itu nasjudu datin, apa, benang ulat ya. Jadi ulat sutra itu kan menghasilkan, itu apa sih ulatnya ya, apa benangnya ya. Nah, itu paling bagus sutra, dan ini benang dari ulat. Nah, wa asyraful markubati al-faras. Sedangkan kendaraan yang paling bagus adalah kuda. Antara yang Pajero, Alphard, kelas Toyota ya. Ya, cara lari paling cepat ya zaman dulu ya itu, timbang keledai ontak kalah ke kuda. Ya, kalau buatan Jepang ya Pajero atau Fortuner ya. Buatan apa ya, nanti buatan Amerika ya beda lagi ya, dan lain-lain ya. Nah, kendaraan yang paling bagus itu adalah kuda. Wa alaihi yuqtalur rijal, di mana kuda itu yang seseorang itu terbunuh di atasnya, artinya ketika digunakan perang
kendaraan yang paling cepat larinya, paling bagus, paling handal yang digunakan untuk berperang ketika itu adalah kuda. Di mana seorang bisa mati dengannya, ya, berkuda berperang dan dia mati di atas kudanya. Ini menurut Sayyidina Ali gini. Wa asyraful mankuhati al-mar'atu wa hiya mabalun fi mabalin. Kemudian paling bagusnya orang yang dinikahi yaitu seorang perempuan. Ya bukan laki ya. Laki mau laki apanya. Paling mulia ya orang yang dinikah atau paling bagusnya seorang yang dinikah yaitu perempuan. Lah perempuan dinikah bagusnya yang paling bagus dinikah perempuan. Terus apanya dari perempuan? Wahya mabalun fi mabalin. Ya, yang dilihat ya itunya. Mabalun itu tempat keluarnya air seni. Ya artinya kemaluannya. Ya orang mau nikahin karena apa? Ya bahasa kita. Iya, orang mau nikahin perempuan ya karena apa? Ya karena bahasanya tapi mabalun di sini. Apa bahasanya? Alat pipisnya. Ya. Makhrajul baul. Iya, jadi yang dicari ya itu. Mau biar mukanya cakep banget, emang mukanya mau di. Iya. Makanya akhirnya apa? Kalau Sayyidina Ali ngomong sebaik-baik wanita yang dinikah adalah seorang perempuan, artinya adalah kemaluannya. Berarti muka itu nggak jadi, wajah tuh nggak jadi ini ya, nggak jadi prioritas. Karena pada intinya sama, biar hitam gendut, hidung babi, kulit badan, tapi sama ya, isinya sama perempuan. Tapi kalau wajahnya nggak mendukung ya nggak enak, seakan-akan yang lain, karena dia yang terbuka dia yang kelihatan gitu. Orang lihat orang laki ngeliat perempuan cakep itu senang dari apa? Dari wajah dulu gitu. Tapi ntar yang di apa namanya yang diambil ya bukan itu, ya kemaluannya gitu. Nah kalau gitu kan sama aja berarti orang jelek ya, orang Afrika matanya doang giginya putih, yang lain hitam semua yang kayak kulit kebo bawahnya, tapi isinya sama ya. Tapi wajah pendukung ya, karena yang dilihat awal ya itu. Jadi bahasa ngomongnya gampangnya ya, Sayyidina Ali itu ngomong begitu. Ya sebaik-baik perempuan yang dinikah, ya sebaik-baik orang yang dinikah itu perempuan. Maksudnya apa? Ya kemaluannya. Jadi intinya di situ. Iya. Lek-lek mah juga dikawinin aja. Iya. Karena sama ya. Sama aja. Iya, kita lihat faktor pendukungnya ya kan. Itu. Jadi langsung pada inti dia. Itu. Wa innal mar'ata la tusayyinu ahsana syai'in minha. Nah, sesungguhnya seorang perempuan itu apa? Akan berhias secantik mungkin ya. Sesungguhnya seorang perempuan itu akan berhias secantik mungkin. Ya akan berhias dengan secantik-cantiknya. Tapi wa yuradu aqbahu syai'in minha, sedangkan yang dikehendaki darinya, dari si perempuan itu yang sejelek-jeleknya gitu. Nah, ini baru ketemu
seorang perempuan, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya seorang perempuan itu akan berhias dengan dandanan yang secantik-cantiknya, tapi yang diambil darinya, dari dia adalah yang sejelek-jeleknya, yaitu kemaluannya saja. Ya setelah umpamanya seseorang menyalurkan hasratnya, kan udah bukan muka lagi. Akbah itu artinya farjinya gitu. Kemudian wa asyraful masmumati al-misku. Nah, paling bagusnya sesuatu yang dicium atau wangian itu adalah minyak misik. Nah, sementara minyak misik itu damun, itu dari darah ya, dari darah kijang ya. Jadi minyak misik itu aslinya dari darah kijang. Iya, darah kijang aslinya. Tapi setelah itu difermentasi, ya, itu aslinya ya darah kijang minyak misik itu. Emang wangi deh. Itu yang asli. Apanya? Halal. Gitu. Aslinya darah kijang, minyak misik itu. Ya. Parfum ya gitu. Tapi nggak kayak misik kita, misik Indonesia mah. Lagi dipakai Jumatan, saya bisa muntah kita. Buat tajam, buat sengir. Wow, ya minta ampun. Kalau misik sana enggak, ya. Wanginya nggak begitu, enak. Banyak itu kalimat hadis-hadis yang menggunakan minyak misik. Bau mulut orang yang berpuasa ada kan? Itu seperti minyak misik di sisi Allah ya. Kalau kita minyak misik di sisi Allah, misik sana lah, gambarannya misik Mekah enak. Pakai misik sini, lu asli dukun bener lah minyak misik sini mah. Makanya dikata iya itu berangkat banget. Itu kalau kita nggak usek-usekin lu di tangan langsung ke baju kuning. Iya. Tapi kalau misik sana enggak ya. Dia tetap apa? Walaupun begitu tetap wanginya enak kelihatan. Ya, bedanya karena kita kan KW ya. Di sini KW. Mandi juga mahal kalau nomor 1 mah, tetap wangi ya. Wanginya kuat maksudnya. Gitu. Jadi gitu ya. Ini tentang dunia ya. Dunia menurut Sayyidina Ali ya 6 isinya itu makan, minum, pakaian, kendaraan, wanita yang dinikah, dan wangi-wangian yang dicium yang sedap. Gitu ya. Isinya itu udah apa namanya, makan enak, minuman enak, pakaian bagus, kendaraan mahal, istri cakep, bau nggak ada parfum. Apa itu orang nggak senang ya kan? Benar saya nanya ngomong, bau gitu, bau apa? Bau keringat umpamanya. Padahal cakep, kaya, mobil ada, kendaraan bagus, asem, lubuk ketek lah sendiri. Itu. Ya akhirnya benar ya, namanya wangi-wangian itu perlu. Bahwa orang setengah cakep aja kalau wangi mah orang mendingan. Iya, iya biar cakep banget juga. Cewek cakep, putih, bersih, udah tinggi, bau ketek. Nah, berarti kan kurang dunianya gitu ya, kurang sempurna ya. Ya, ternyata bau aja wangi-wangian itu perlu. Ini jadi penyempurna dunia gitu. Ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sebaik-baik wangiannya bisa gitu. Wa ruwiya fi akhbari Adam alaihi salam. Dan diriwayatkan tentang apa? Diriwayatkan dari beberapa kabar, beberapa cerita dari Nabi Adam alaihissalam. Annahu lamma akala minasyajarati taharraqat ma'iddatuhu li khuruji sufli. Diceritakan tentang Nabi Adam bahwasanya ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, ketika Adam makan buah khuldi, taharraqat ma'iddatuhu li khuruji sufli,
maka apa? Perutnya mules. Gitu. Perutnya mules karena ada sesuatu yang ingin keluar. Artinya apa? Karena ingin buang hajat. Lawalam yakun dzalika maj'ulan fi syai'in minal at'amatil jannati. Tidak ada makanan yang seperti itu yang ada di dalam surga, nggak ada itu. Karena di surga orang nggak pernah makan, nggak ada yang pipis, nggak ada yang buang air besar di sana. Gitu. Iya, makan tiap hari, kapan aja dia mau makan, tinggal minta, tinggal ambil. Kemudian nggak ada yang bikin mules, sampai bahkan buang kotoran. Tapi pipis pun enggak, di surga nggak ada itu, nggak ada pipis, nggak ada orang buang kotoran. Illa fi hadhihi syajarat, kecuali apa? Kecuali makan buah itu. Ceritanya gitu. Kecuali makan buah itu. Nah, akhirnya fa'alidzalika nuhiya an akliha, oleh karenanya buah itu dilarang dimakan. Ini kronologis kejadian apa sisi lain tentang Nabi Adam, sejarah Nabi Adam makan buah khuldi. Qala, berkata si rawi, orang yang meriwayatkan cerita Nabi Adam, faja'ala yadur fil jannati, akhirnya Nabi Adam kesana kemari di dalam surga, itu bingung. Iya, apa namanya, bolak balik, nggak menentu, dia bingung, perutnya mules. Ya dulu tuh bolak balik, muter-muter sono kemarin, ini gimana, bingung semua. Baru kali ini ada makan yang dimakan bikin perutnya mules. Dia ini apa ini, dia nggak ngerti tuh. Ini apa ini perut saya nih? Itu. Oh begini, ya Allah, tahu sendiri orang nahan merah kan. Batu dikantongin, nggak bisa ya. Iya, karena dia nggak pernah buang air, makanya dia bingung. Ya dulu fil jannati, bolak balik sana kemari, itu bingung, saking bingungnya. Yang menurut anggapannya, ini apa yang terjadi dengan perut saya ini? Kok ada makanan begini gitu? Nggak pernah saya makan sebelumnya yang bikin apa sepanik ini gitu. Biasa bulu pada bangun. keringat dingin, bulu pada bangun bulu. Orang nahan buang air kan begitu. Ya. Akhirnya melihat kejadian itu, fa'amarallahu ta'ala malakan yukhatibuhu faqala lahu kullahu ayu syai'in turidu. Allah perintahkan malaikat untuk berbicara kepada Nabi Adam. Coba malaikat lihatlah Adam lagi kebingungan ya. Nggak jelas dia ngapain loh. Sekarang paranin tuh Nabi Adam. Faqala lahu, kemudian Allah ajarkan, nanti ketika kau tanya, ajak ngomong tuh Adam, tanya begini, kullahu ayu syai'in turidu. Katakan kepada dia, si Adam itu, wahai malaikat, bilangin sama Adam, apa yang kamu inginkan? Kamu mau apa? Gitu. Mau bolak-balik aja nggak ada juntrungannya. Ya, sebab belum ada toilet di sana, gitu. Iya, jadi Jambar nggak ada toilet, nggak ada, apalagi Jambar yang baunya di ikan lelenya nggak ada ya. Gitu. Akhirnya begitu Adam ditanya oleh malaikat, nggak nanyanya pun diajarin sama Allah, tanya. Gitu. Ayu syai'in turidu, apa yang kau mau? Ola Adam, berkata Nabi Adam, uridu an adhu'a ma fi batni minal adha. Ya malaikat, bahasanya saya ingin membuang penyakit ini. Gitu. Saya ingin membuang atau mengeluarkan penyakit ini dalam perut saya. Gitu. Faqila limaliki, kemudian dikatakan kepada malaikat. Nah, malaikat diajarin lagi sama Allah, wahai malaikat, kullahu fi ayyi makanin turidu an tad'ahu, a'lal furushi am 'ala sururi am 'alal anhari am tahta zilalil asjari. Malaikat tanya lagi tuh ada, gitu. Tanya kepada dia ingin membuang satu apa penyakit dalam perutnya. Tanya kepada dia, di mana hendak apa, di mana hendak kau letakkan, hendak kau buang penyakit dalam perutmu itu. Dia rasa sakit itu, apakah akan kau buang di atas apa? Di atas sarapan, di atas tikar.
Apa kau akan buang kotoranmu itu di atas kasur, dipan, am'alal anhari, atau akan kau buang apa di sungai, ataukah akan kau buang kotoranmu itu di bawah pohon gitu. Hal taraha huna makanan yuslihu lidzalik. Apakah kamu melihat di surga ini tidak patut adanya kotoran yang dibuang? Bilang kepada dia. Kenapa? Karena di sini nggak ada kotoran, nggak ada orang pernah buang air di sini. Semua makanan yang dimakan nggak akan bisa menjadikan manusia buang air. Nah sekarang perutmu sakit, ada satu penyakit menurutmu yang akan kau buang kotoran itu. Lah apa patut kau letakkan kau buang kotoran itu di dalam surga? Apa pantas begitu? Akhirnya apa? Yaitu ihbit ila dunya. Allah perintahkan, wahai Adam, turunlah kamu ke dunia. Ini cerita dunia ya. Cerita apa? Zaman dunia, hinanya dunia. Gitu. Akhirnya apa? Diturunkanlah Adam ke dunia. Nah, ini. Iya. Karena salah makan, ada buah yang dimakan bikin mulus, itu dia. Lihat. Jadi surga orang ya sama kayak kita sekarang, buang air, pipis ya, ngapain aja kan? Maka kenyangan, ngantuk, tidur, kemudian ya kalau apa kebanyakan tidur ya melek, semuanya ada, asam, manis, segala macam. Dampak-dampaknya ya panasan, hujannya kedinginan. Tapi di surga nggak ada itu semuanya. Habis makan buang air, kencing dan lain sebagainya, nggak ada di surga. Itu ada di dunia. Tapi begitu kita umpamanya nanti kita ke surga ya hilang itu semuanya, nggak ada. Ini Adam pernah duluan ada di sana, sehingga apa? Ya karena sesuatu yang ada dalam perutnya, penyakit yang dibuang olehnya, dan itu tidak pantas dia buang di dalam surga, makanya disuruh turun ke dunia. Akhirnya diturunkan ke dunia. Itu ya. Dunia kasih modal ya. Betul juga kita punya anak berkawin, kasih modalnya biar bisa hidup ya. Orang kalau berkawin kan ya dibagi ayam 2. Ini syaratnya, beras 5 liter. Iya orang dulu begitu kalau berkawin. Ayam 2 ya, kalau tahu dipiara beranak telur gitu ya. Nggak ada lauk kan dia bisa makan telurnya. Telurnya nggak ada ya aja bisa potong ayamnya. Ya ini potong ya habis semua. Itu modalnya sama, tuh kasih modal juga. Apa dikasih biji deh 6 biji itu apa gandum, tapi bijinya kayak telur itu telur burung merak udah gede itu ya. Apa ini biji semua, akhirnya dia macul. Kalau ada orang jodoh berdua yang baru jodoh orangnya macul, tanemin, tapi tanam langsung tumbuh itu. Akhirnya dia bisa makan itu. Akhirnya kan makan, kenyang, minum, terulang lagi, oh mules lagi. Itu kan mules lagi. Oh berarti kalau bisa makan kenyang, ini dia nih mules. Berarti kalau mules pengen buang air. Gitu ya. Pelajarannya di situ. Itu ya. Nah, dunia itu wahya kamra'atin tatazayyanu lil khitabi hatta idza nakahathum zabahathum. Wahya adapun dunia itu kamra'atin seperti apa? Laksana perempuan. Dunia itu laksana wanita yang tatazayyanu lil khitabi, yang ia berhias ketika dilamar. Hatta idza nakahathum zabahathum, sehingga ketika manusia melamarnya, menikahinya, maka apa? Maka dunia itu akan menyembelihnya. Itu. Maka dunia itu akan menyembelih manusia. Ya cakep, berhias, dandan, dilamar, begitu kita lamar, kawin, kita dibunuh sama dia. Itu dunia. Apa sih yang nggak silo di dunia? Nggak ada, semuanya silo. Iya kan?
kain pengen bagus, baju pengen bagus, peci pengen bagus, kendaraan pengen bagus. Apa yang nggak sih lo di dunia? Semuanya sih, orang punya ini kita pengen, orang punya itu kita mau. Dunia itu laksana wanita yang apa? Yang berhias dan cantik ketika ingin dilamar oleh orang lain. Tapi begitu orang lain melamar menikahinya, orang lain itu disembelih sama dia. Bahaya. Artinya apa? Nggak akan selamat kita ikutin dunia. Ya, nggak akan selamat. Lawa qadru ya ana Isa alaihissalam kushifa bid dunya. Nih, kalau mau tahu aslinya dunia ya, kita kan ada di alam dunia. Dunia itu aslinya bagaimana? Kalau digambarkan seperti orang perempuan yang berhias, ada satu riwayat. Wa qad ruwiya dan telah diriwayatkan anna Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam pernah kushifa bid dunya. Pernah apa? Dibukakan mata hakikatnya dunia. Nabi Isa diperlihatkan oleh Allah nih, dunia nih hakikatnya ini nih. Hakikatnya dunia apa? Jadi Nabi Isa melihat dunia itu seperti apa? Fara'aha fi surati ajuzin hatma'a 'alaiha min kulli sinatin. Nabi Isa melihat dunia itu dalam bentuk nenek-nenek. Aslinya tuh dunia. Nabi Isa melihat dunia itu bagaikan apa? Berbentuk seorang wanita tua, nenek-nenek yang ompong, hatma'a yang ompong, giginya ompong, tapi di ke atas kepalanya banyak hiasan. Ya mahkota apa gitu. Tapi nenek-nenek aslinya. Aslinya nenek-nenek. Pengen nanya lu siapa pun dunia. Aslinya begitu. Pernah diperlihatkan begitu. Iya. Udah tua, ompong. Itu yang kalau keluar di HP, tadi siapa yang pesen kopi ya? Aduh. Sama kayak iblis itu, jin. Itu aslinya kan hancur, jelek. Tapi kan dia berubah dirinya secantik mungkin ya. Nah, itu kan ya orang lihatnya itu. Dunia aslinya begitu. Tapi begitu aja dikejar-kejar tuh nenek-nenek ompong. Kayak apa kita kejarnya? Kemudian faqala laha. Terus Nabi Isa bertanya kepada itu dunia, nenek-nenek ompong itu jelek. Nabi Isa diunjukin hakikatnya dunia tuh. Oh dunia ini dia wanita tua ompong jelek. Tapi pakai ini yang di atas mahkota. Terus yes, banyaklah di kepalanya mah rombe-rombe apa. Kembang bunga gitu. Banyak hiasan di atas kepalanya. Dan Nabi Isa tanya kepada itu dunia, kam tasawwajti, berapa banyak orang yang kau nikahkan gitu. Ya, orang senang dunia dia nikah sama dia, cinta dunia nikah sama dunia. Kata Nabi Isa, berapa banyak orang yang kau nikahkan? Faqalat, maka dunia menjawab, nenek-nenek itu dunia. Dia menjawab, la uhsihumnya, saya nggak pernah ngitung. Kata dia, aku tidak pernah menghitung berapa banyaknya. Ya, banyak sekali. Itu. Iyalah uhsikum tidak terhitung. Ya aku nikahkan mereka. Faqala faqulluhum mata anki am kulluhum talaqaki. Terus Nabi Isa tanya lagi, di antara sekian banyaknya orang manusia-manusia yang kau nikahkan itu, apakah semua mereka mati karenamu? Apakah mereka semuanya mati karenamu atau karena apa? Karena mereka menceraikanmu. Apa jawab nenek-nenek itu, si dunia itu? Faqalat, maka dia menjawab, bal kulluhum qataltu. Bukan mati karenaku, bukan juga karena apa? Karena mereka menceraikan aku, bahkan aku membunuh mereka semuanya. Oh, dibunuh ya. Faqala Isa alaihi salam, bu'san. Ada kalimat aba asadhum ya. Aba asadhum. Kemudian Nabi Isa berkata, bu'san li azwajiki al-baqina kaifa ya'tabiruna bi azwajikal madina. Kemudian Nabi Isa mengatakan, oh celaka berarti. Kamu telah mencelakai suami-suamimu yang lain. Kamu telah mencelakai atau telah membunuh suami-suamimu yang lain.
Lah bagaimana mungkin ya kamu telah membunuh orang-orang yang telah menikahimu atau suami-suamimu yang lain? Lalu bagaimana para suami-suami yang lain atau orang-orang lain nanti yang akan datang kepadamu? Bagaimana lagi orang-orang yang akan datang lagi kepadamu? Maksudnya apa? Apa mereka tidak mengambil pelajaran dari itu? Gitu. Kaifa tuhlikunahum wahidan ba'da wahidin wa la yakunu minki ala hadari. Nabi bisa terus mengatakan kepada nenek-nenek itu si dunia itu, kaifa tuhlikunahum, bagaimana kau membinasakan manusia satu persatu, wa la yakununa minki ala hadrin. Nah, sementara manusia itu tidak ada yang takut kepadamu. Gitu. Nggak ada orang yang takut dengan dunia, sementara dia akan dibunuh nanti oleh dunia. Ya, sebanyak apapun kita raih, usaha kita, harta kita raih, berapapun banyaknya, itu ujung-ujungnya kita peroleh, kita mati bakal kita tinggalkan. Dan itu nyata ya, kita bakal mati dan kita tinggalkan semua yang pernah kita cari nih, kita upayakan dengan tenaga pikiran kita, harta kita, rumah apa semuanya itu bakal kita tinggal. Dan ternyata dia belum tentu dapat nolongin kita ketika kita berada di pintu gerbang akhirat kematian itu. Kecuali jadi amal bisa nolongin kita. Nah, kita kan dibunuh sama dia ternyata. Artinya angan-angan kita selama ini hidup di dunia, ya mencari penghidupan, harta dan lain sebagainya, itu tidak ada jaminannya menjadikan keselamatan kita di akhirat. Bahkan lupa ya siapapun orang yang ya hubud dunia pasti lupa dengan akhirat. Ini aslinya nenek-nenek, aslinya nenek-nenek, memang kita demen. Nah, ini dunia ya. Iya. Jadi sekarang kita nih lagi jalan di atas tubuh nenek-nenek ya dunia. Makanya gambar-gambarannya apa? Suruh mampir doang. Jadilah kamu seperti orang yang mengembara di alam dunia ini gitu. Di dunia ini ngembara aja. Kau ambil bagian duniamu sekedarnya saja seperti orang mampir ya terus lagi mengembara jalan. Karena tujuan kita akhirat bukan di sini. Gitu. Ambil dan nikmati fasilitasnya sekedarnya aja gitu maksudnya gitu. Hubud dunia nggak boleh tercela ya, cinta dunia nggak boleh ya, tapi walaupun rata-rata Allah sudah jadikan manusia punya kecintaan terhadap harta. Nah ini harta termasuk bagian dari dunia, itu bagiannya. Nah, cintanya aja nggak boleh ya, cinta nggak boleh. Qala Wahb bin Munabbah, qala Wahab ibnu Munabbah, lama duribat dirham wa dinar hamalahuma iblisu alaihi la'nat wa qabbalahuma wa wada'ahuma ala ainaihi. Kata Wahab bin Munabbah, ketika dirham dan dinar itu dicetak, dibuat, ketika dirham dan dinar itu dibuat duitnya, ketika uang dirham dan dinar itu dibuat, maka iblis membawanya. Iblis membawa dirham dan dinar itu. Iblis alaihi laknat, semoga laknat padanya. Nah kemudian dirham dan dinar itu oleh iblis diciumnya, kemudian diletakkan di atas kedua matanya. Setelah dicium dan diletakkan di atas kedua matanya, itu dinar dan dirham, duit. Kemudian iblis berkata begini, al-wailu liman ahabbakuma min halalin. Neraka wail atau kecelakaan, kebinasaan itu bagi orang yang cinta kepada dirham dan dinar dari perkara yang halal. Barang halal aja itu nyari duit, kerja berkah, dapatnya halal, itu saja masih celaka ketika kita cinta kepada uang ya.
Itu gitu. Ketika manusia cinta kepada uang, ya uang ya, apa saja terserah, dirham, dinar, rupiah, ya. Walaupun dengan jalan yang halal, dalam perkara yang halal, itu celaka. Iblis ngomong begitu. Lalu lebih lagi, wal wailu summal wailu liman ahabbakuma min haramin. Kecelakaan, kebinasaan, kemudian celaka dan celaka bagi orang yang cinta kepada dirham dan dinar yang dia raih dan dia belanjakan kepada jalan yang haram. Gitu. Lebih-lebih lagi, udah nyari duitnya haram, belanjanya haram, atau nyari duitnya halal tapi dibelanjakan kepada jalan yang haram. Ini celaka dua kali. Celaka dua kali. Kenapa? Ya itu dicium, kemudian dinar dirham itu dicium oleh iblis, kemudian apa? Diletakkan di atas kedua matanya. Jadi semua orang pandangannya dalam hidup ini adalah rata-rata duit. Karena di matanya, pelupuk matanya ada itu, untung duitnya, keuntungan duit, terbayang itu. Udah dicium ya iblis. Kita mah nggak pernah nyium duit, tapi demennya kan, iya demennya sampai sekarang ada. Ya, itu nggak bisa kita pungkiri. Dan memang Allah ciptakan apa? Semua manusia Allah ciptakan punya kecenderungan, kecintaan terhadap harta ya. Ya harta apa saja, termasuk uang itu kan alat. Uang itu alatnya. Ya, dengan dia kita bisa apa saja kita peroleh. Itu perantarannya dia. Jadi kata Wahab bin Munabbah, ya semacam itu, semenjak dinar dan dirham itu dicetak, dibuat, ya itu sama setan dibawa, dicium, kemudian ditaruh di atas kedua matanya. Gelap orang kalau mau duit gitu, bahasanya gelap dah. Ya, 20.000 jadi goceng. Itu nggak jelas sudah gelap mata urusan duit. Orang bisa membunuh gara-gara mabuk duit. Yang malu. Iya. Nah itu begitu ya. Dari Duratul Nasihin. Ya gambarannya begitu gambarnya. Ya. Kalau nggak boleh cari. Boleh diupayakan, jalannya mesti halal, belanjanya mesti halal. Terus apa yang nggak boleh rakus, nggak boleh numpuk, ya menumpuk. Ya udah ya digambarkan kalau mau selamat ya begitu caranya. Sekedar mampir, ya cari, karena kita punya kewajiban, kebetulan juga kita hidup di alam dunia ini, ya nggak apa-apa cari anugerah Allah. Qila dikatakan inna rajulan jaha ila nabi alaihi salatu wassalam min ardin fasa'alahu an ardihi fa akhbarahu bi sa'ati ardihi wa kasratin nayami fiha. Dikatakan bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dari sawah. Orang datang dari sawahnya kemudian menemui Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, fasa'alahu min ardihi. Nabi bertanya kepada orang itu tentang sawahnya, kemudian dia memberitahu fa akhbaru bi sa'ati ardihi wa kasratin ni'ami fiha. Dia memberitahu tentang luas sawahnya, kemudian banyak kenikmatan atau buah-buahan pohon dan lain sebagainya yang ada di sawahnya itu. Ya Rasulullah, sawah saya luas, kemudian di atas sawah saya juga banyak banyak yang bisa saya ambil dan saya makan. Terus Nabi tanya sama dia, faqala alaihi salatu wassalam lahu kaifa taf'aluna. Nah kata Nabi, sawahmu luas banyak apa? Sawahmu luas dan juga banyak yang kau tanam sana, hasil panennya apa saja ada di sana, berbagai macam kenikmatan. Bagaimana kamu
Bagaimana kamu melakukannya? Artinya merawatnya, memakannya, mengambilnya. Caranya bagaimana, kata Nabi? Allah dia menjawab, inna nattakhidhu alwanan minat tu'ami wa na'kuluha. Ya Rasul, saya ambil itu macam-macam dari buah-buahan, makan makanannya yang ada di sawah saya, kemudian kami makan, kami memakannya. Gitu. Oh gitu, kata Nabi. Terus Nabi tanya lagi, tsumma qala tasiru ila madza? Terus setelah kau makan yang enak-enak dari hasil sawahmu, buah-buahan dan lain sebagainya dari hasil buminya, terus jadi apa setelah kau makan itu? Kata Nabi. Ya, dia berkata, qala, orang itu menjawab apa? Ila ma ta'lamu ya Rasulullah, yakni tasiru baulan wa ghaitan. Ya, setelah saya makan ke perut saya kemudian kenyang, ya jadinya sebagaimana yang kau tahu wahai Rasulullah. Ya jadinya hanya jadi kencing dan kotoran. Ya enak kayak apapun yang mau, sawah luas, hasil buminya banyak, apa aja ada. Setelah kita makan yang enak-enak, ya jadi-jadinya apa? Hanya jadi air kencing dan kotoran. Akhirnya Nabi ditanya sama Nabi begitu, nah kemudian Nabi jawab gini. Kemudian terakhir Nabi bilang begini, faqala alaihi salatu wassalam, kadzalika masalah dunia. Ya kalau sudah begitu kamu udah tahu sekarang, begitulah dunia. Ya, kayak apa aja kita kejar yang nikmat-nikmat semuanya, jadinya cuma jadi kotoran. Ya. Yang dimakan nikmat, ya. Yang diminum enak, itu jadinya kencing dan kotoran. Ya. Yang digunakan pakaian, kemudian yang digunakan kendaraan, itu pangkatnya apa? Jadi rebutan. Gitu. Kemudian istrinya cantik, banyak lagi, sama pangkatnya juga apa? Ya pangkatnya jadi janda, kemudian kabur dan lain sebagainya, diambil orang begitu. Ketika mati gitu ya nggak ada, ya sudah habis semuanya. Jadi nggak ada yang kekal. Nggak ada yang kekal kok diusahakan segitunya gitu ya. Ya, aneh kan ya, harta itu banyak orang lupa ya, banyak membuat orang lupa ya. Nah ini lagi qala Allah Ta'ala fi asraril wahyi, wa qala Allah Ta'ala fi asraril wahyi, ya Ahmad law sallal abdu salata ahli samawati wal ardi wa shama siyama ahli samawati wal ardi thumma ara fi qalbihi apa miqdar dzurratin min hubbid dunya min riyasatiha wa zinatiha la yujawiruni fi dari. Allah berfirman di dalam sirnya wahyu, dalam rahasianya wahyu, sebuah wahyu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Ahmad, wahai Ahmad. Nabi Muhammad suatu waktu namanya Ahmad. Ya Ahmad, wahai Ahmad, lau sholal abdu sholata ahli samawati wal ardi, andaikan ada seorang hamba yang sholat seperti sholatnya ahli langit dan ahli bumi, seperti sholatnya penduduk langit dan penduduk bumi, wa shoma siyama ahli samawati wal ardi, dan andaikan dia berpuasa seperti puasanya penduduk langit dan bumi, summa ara fi qalbihi, kemudian aku melihat ada dalam hatinya miqdara dzurrati min hubbid dunya, apa sebesar biji sawi, ada sebesar biji sawi kecintaannya terhadap dunia, sebesar itu saja ada dalam hatinya kecintaannya terhadap dunia, min riyasatiha wa zinataha, kecintaannya terhadap dunia, baik dia ingin jadi pemimpin di dunia atau apa, dia ingin berhias dengan dunia itu menjadi perhiasannya, maka ketahuilah wahai Muhammad, la yujawiruni fi dari, maka orang itu tidak akan pernah nanti bersanding di akhirat denganku. Begitu ya. Untuk hubbud dunya cuma apa? Dzurratin, sekira-kira semut
ya, semut di sawit atau semut hitam segitu aja. Jadi bener-bener emang diceraikan total. Nah kita kan ngaji begini nih, tapi mah kita ngaji, tapi mah lagi kita baca kita wah mulu kayaknya kena. Iya mau kena semua manusia ya, terus kita nggak mulain gitu. Nah itu munafik, itu yang repotnya. Iya karena apa tahu tapi iya itu masalahnya ya. Karena kita kata orang munafik itu alamatul munafikin idza kalau ngomong bohong ya, kalau janji ingkarin, kalau dipercaya ya katanya dunia jauhin akhirat, masa demen banget sama dunia bohong gitu. Bohong gitu. Repot. Nabi pesan dalam satu wahyu Allah kabarkan begitu kepada Nabi begitu. Allah pesan begitu. Oh baik. Nah kalau orang ibadah seperti ibadahnya ahli langit dan ahli bumi, ahli langit ya malaikat luar biasa walaupun segitu ibadahnya. Ya puasa kayak puasanya para apa? Seperti puasanya apa? Penduduk langit dan penduduk bumi luar biasa. Penduduk langit malaikat benar-benar puasa. Tapi kalau ada dan aku melihat dalam hatinya sebesar semut hitam ada kecintaannya terhadap dunia, maka katakanlah wahai Muhammad, ketika dia ingin jadi sedikit keinginannya saja cinta dengan dunia, ingin jadi pemimpin di dunia, jadi RT, jadi RW, caleg, DPRD, DPR RI, Dewan, dan dia senang dengan perhiasan dunia, maka orang yang semacam itu kata Allah la yujawiruni fidari, sekali-sekali dia tidak akan ada di sampingku nanti di akhirat. Susah ya, kenikmatan surga walaupun luar biasa, ada lagi yang paling luar biasa ketika manusia penduduk surga nanti melihat Allah, udah itu paling teratas. Itu nikmatnya surga ketika nanti, itu kan dijanjikan semua orang nanti penduduk surga akan melihat Allah. Nah janji ini nanti akan ditepati oleh Allah. Dan ketika semua manusia yang penduduk surga itu melihat Allah, itu semua kenikmatan surga sirna kalah dengan itu. Nggak mood udah. Lagi yang surganya surga bukan pinggiran, apa itu namanya, pedagang kaki lima. Ini ya